Hai, welcome back to Putri Kangen Channel. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang seru, dan ini juga merupakan request dari teman kita, Bamsi Duru. Nah, dia 3 minggu yang lalu nih aku update video tentang Rumah Darmo, dan disitu dia berkomentar request untuk membahas tentang kisah horor tanjakan penganten di kota Garut. Jadi jangan kemana-mana, simak videonya terus sampai akhir. Dikisahkan ada sebuah tanjakan yang sering menelan korban akibat kecelakaan di Jawa Barat, tepatnya di kota Garut. Warga mengenalnya dengan tanjakan pengantin. Tanjakan pengantin sendiri terletak di Jalan Raya Pakenjeng Pamulihan, Kampung Cisadaan, Desa Halimun, Kecamatan Pamulihan, Garut. Sekitar 50 km dari pusat kota Garut. Nah, kenapa disebut dengan tanjakan? Karena jalan ini terletak di sebuah tebing. Tanjakan ini memiliki medan yang menanjak dengan tingkat kemiringan sekitar 45 derajat. Jalan yang menanjak dengan panjang sekitar 700 meter tersebut menyimpan cerita misteri. Warga setempat menjelaskan di tempat tersebut sering terjadinya kecelakaan yang menyebabkan pengantin menjadi korban. Jadi setiap ada pengantin yang lewat sana pasti terjadi kecelakaan. Pada tahun 2013 ada rombongan pengantin yang mengalami kecelakaan di wilayah tersebut. Akibatnya, sepasang pengantin mengalami luka berat. Menurut warga sekitar, rombongan pengantin ini berasal dari kota Banyumas. Sepasang pengantin dan rombongan semua hanya luka-luka. Yang meninggal adalah supir busnya ini. Dan menurut mitos yang berkembang di lingkungan warga setempat, untuk menghindari kecelakaan, pasangan pengantin yang akan lewat jalan ini harus turun terlebih dahulu dari kendaraan dan melewati tanjakan pengantin dengan berjalan kaki. Nih, kalau misalkan ada rombongan pengantin, entah itu dari jalur mana, melewati tanjakan pengantin tersebut, dan mereka harus diwajibkan turun terlebih dahulu. Setelah 700 meter, baru mereka bisa menaiki kendaraan dan melanjutkan perjalanan mereka. Ternyata tanjakan pengantin ini tidak hanya 1 atau 2 kali memakan korban sepasang pengantin. Karena kenapa lokasi tanjakan pengantin sangat curam? Karena terdapat jurang di samping kiri dan tebing setinggi ratusan meter di sebelah kanan jalannya. Selain itu juga di tempat ini pun juga sering turun kabut, terutama pada musim penghujan. Jika pada malam hari akses jalan ini sangat berbahaya karena penerangan jalan di jalur ini masih sangat minim. Kalau begitu berarti kita harus hati-hati yang lewatin sana. Jangan lupa baca doa, dan juga kita harus bisa tahu, maksudnya itu rutenya itu benar-benar kita harus hafal. Oke, nah ini ada di aplikasi Twitter. Sebuah thread misteri tanjakan pengantin di Garut ini sempat ramai dibicarakan. Thread ini ditulis seseorang yang bernama Ivan dan sudah dibaca ribuan orang. Membahas tanjakan pengantin ya. Nah, sebagai warga Garut, saya tertarik untuk menuliskan kembali thread tersebut di sini. Sebab apa yang Ivan ceritakan di dalam threadnya ternyata kejadian juga oleh salah satu teman saya. Saya bersyukur setelah menghubungi Ivan, beliau mengizinkan saya untuk menuliskan kembali threadnya. Akan tetapi saya bilang kepada Ivan bahwa thread yang ia tulis akan ada sedikit tambahan dari saya. Tambahannya yaitu tentang kisah teman saya yang meninggal dunia saat berada di tanjak pengantin itu. Oh, berarti ceritanya Ivan yang sudah ditulis di thread Twitter itu ditulis kembali oleh si penulis ini dan ditambahkan cerita sahabatnya atau temannya ini yang meninggal di tanjakan pengantin tersebut. Seseorang yang merangkum thread Ivan ini menceritakan tentang pengalaman seseorang temannya yang melewati tanjakan pengantin itu setelah 1 bulan menikah. Teman saya beberapa bulan lalu meninggal dunia ketika dia menikah dengan wanita yang berasal dari Bung Bulang.
saat dia melangsungkan pernikahannya, dia memang melakukan mitos bagaimana caranya selamat melewati tanjakan pengantin. Nah, jadi temannya ini nih turun dari mobil dulu, naik motor, ya. Setelah melewati tanjakan pengantin, dia langsung menaiki mobil lagi. Nah, ini memang benar nih, temannya selamat dari mitos tanjakan pengantin tersebut. Akan tetapi, ada yang janggal saat teman saya meninggal, yaitu setelah 1 bulan menikah, dia mengendarai mobil dan akan menuju ke tanjakan pengantin itu. Tujuannya adalah untuk ke rumah mertuanya. Tapi dia tidak kepikiran soal melakukan mitos itu lagi agar selamat. Nah, mungkin mikirnya buat apa yang ngelakuin mitos itu lagi, toh kemarin aku juga sudah melakukan, ngapain aku harus ulangi lagi? Gitu pasti mikirnya gitulah ya. Lalu yang janggal di mana? Janggalnya adalah karena tanjakan ini banyak mengalami kecelakaan dan korbannya adalah sepasang pengantin, calon pengantin dan pengantin baru, maka namanya diubah menjadi tanjakan pengantin. Itu mitosnya dari tanjakan pengantin ini ya. Kenapa bisa begitu? Padahal kan udah menikah sebulan yang lalu. Iya kan? Kita balik lagi nih ke penjelasan awal bahwa tanjakan ini banyak mengalami kecelakaan dan korbannya adalah rombongan pengantin, calon pengantin, dan pengantin baru. Dari situ kita bisa nih mengambil kesimpulan bahwa temannya ini tadi berstatus masih pengantin baru, kan baru sebulan nikahnya gitu kan. Nah, dikarenakan dia tidak melakukan mitos tadi agar selamat, dia kemudian mengalami kecelakaan hingga mobilnya masuk ke dalam jurang di sekitaran tanjakan pengantin tersebut. Nah, kesimpulannya tanjakan ini benar-benar mistis di kota Garut. Tapi tenang aja, dengan kita berdoa, dengan kita melakukan apa yang memang syaratnya harus dilakukan saat melewati tanjakan itu, bisa mengurangi atau meminimalisir terjadinya kecelakaan di tanjakan pengantin. Ini ada cerita dari pamannya yang waktu itu pernah mendengarkan cerita dari temannya. Jadi kayak pamannya itu menceritakan lagi dari temannya yang punya pengalaman mistis di tanjakan pengantin tersebut. Dulu ada seorang wanita yang dinikahi oleh laki-laki yang berasal dari luar kota Garut. Namun kendaraan sang mempelai lelaki saat berada di tanjakan pengantin jatuh ke dalam jurang hingga meninggal dunia dan menewaskan hampir semua rombongan. Nah, mengetahui calon suaminya meninggal, wanita itu langsung tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, wanita itu ditemukan meninggal akibat depresi dan bunuh diri. Setelah seminggu berlalu, rupanya wanita itu menghantui warga setempat dan bersumpah bahwa jika suatu hari ada orang yang melangsungkan acara pernikahan, sosok wanita itu akan menyelakakan calon pengantin pria sampai meninggal dunia. Oh my god, jadi kayak dia nggak terima ya waktu dia seneng-senengnya lagi bahagia kan, terus mau jadi pengantin, tiba-tiba suaminya meninggal dunia dan depresi gitu. Kalau misalkan aku nggak boleh jadi pengantin, ngapain kalian boleh jadi pengantin gitu kan? Jadi langsung aja dia hantuin semua pengantin atau rombongan pengantin yang lewat situ. Atau itu memang arwah balas dendam dari sang wanita ini. Wanita itu berdalih bahwa siapapun harus mengalami hal tragis dan merasakan sakit hati yang teramat nyeri yang pernah ia rasakan karena hal tadi, yakni pernikahannya batal akibat mempelai lakinya mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia. Dan mitosnya wanita itu akan terus meneror di tanjakan pengantin itu sampai rasa dendamnya hilang. Benar banget kan apa yang aku bilang tadi, itu benar-benar dia mempunyai rasa dendam gitu kan. Aku nggak bisa jadi pengantin, kenapa kalian bisa? Kenapa kalian harus? Kenapa kalian? Ya seperti itulah. Oke, itu tadi cerita hari ini. Kalau misalkan kalian suka videonya, langsung aja subscribe, like, komen, dan juga aktifkan loncengnya biar kamu bisa tahu aku ngupdate video terbaru lagi. Terima kasih atas requestnya Bamsi Duru. Kita tunggu request selanjutnya dari kalian semua, dan juga bisa request lagi juga di email aku yang ini.
Dan sampai jumpa minggu depan, dadah!